Bagaimana caranya memulai side hustle atau pekerjaan sampingan untuk karyawan yang bekerja? Oke guys, jika kamu adalah seorang karyawan yang sedang bekerja, mungkin kamu merasa bahwa gaji kamu tercukup atau kamu ingin mendapatkan tambahan penghasilan. Ada baiknya kalian harus mengetahui step by step memulai side hustle ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Step yang pertama, money management. Oke, jika kamu adalah seorang karyawan yang memiliki gaji, misalkan gaji kamu 3 juta hingga 5 juta rupiah, hal pokok yang pertama kamu harus lakukan adalah kamu harus memenuhi yang namanya kebutuhan primer kamu. Kemudian dana darurat harus ada. Dan langkah selanjutnya adalah kamu harus memiliki yang namanya tabungan minimal 500.000 atau 1 juta. Kenapa? Karena tabungan ini akan kita gunakan untuk melakukan step yang pertama ini. Terus, apakah tabungan ini kita akan invest kepada saham? Jawabannya tidak. Apakah untuk memulai bisnis? Sekali lagi, jawabannya tidak. Karena pada konteks kita ini adalah side hustle atau pekerjaan sampingan, bukan online shop, bisnis shop, atau hal-hal yang lainnya. Saat ini kita hidup di zaman digitalisasi yang sangat canggih, di mana digitalisasi ini membangun sebuah budaya yang namanya gig economic. Apa itu gig economic? Gig economic adalah sistem tenaga kerja di mana sebuah perusahaan hanya bisa mengkontrak seorang pekerja independen dalam waktu yang sangat singkat. Menurut BBC, gig economy ini adalah sebuah pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas, yaitu freelancer. Oke, kita kembali lagi kepada tabungan tadi. Jadi tabungan tadi kita lebih ke invest kepada diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah investasi untuk meng-upskill kita, passion kita, yang dimana skill tersebut dapat kita jadikan sebagai side hustle atau pekerjaan sampingan kita. Oke, sebagai gambarannya adalah kita bisa menyisihkan 300.000 hingga 500.000 untuk mengikuti kelas-kelas online, yang dimana kelas tersebut bisa mempertajam skill kita sehingga skill tersebut dapat menghasilkan sebuah income. Untuk kelas-kelas online tersebut bisa melalui misalkan Skill Academy, Udemy, atau Khan Academy, atau Kunci, dan beberapa platform lainnya yang memang menyediakan kelas-kelas untuk meng-upskill personal kita. Step yang kedua adalah time management. Kita mengetahui sendiri bahwa seorang karyawan yang bekerja itu dari jam 8 hingga jam 5 sore. Otomatis waktu kita akan habis dan full pada main job kita. Nah, saran saya adalah kita bisa mengambil 1-2 jam setelah jam kerja tadi untuk mengikuti kelas-kelas yang meng-up skill-skill yang saya sudah jelaskan tadi pada tahap pertama tadi. Misalkan ini di jam 6 sampai jam 8 kita sudah bisa membuka kursus, mempelajari bagaimana skill tersebut kita dalami, ataupun hanya sekedar mengetahui atau mencari tahu tentang platform-platform mengenai side hustle, misalkan seperti Fiverr, Upwork, Freelancer Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah selesai pada tahap belajar, waktu yang 1-2 jam tadi kita gunakan untuk belajar bisa kita gunakan untuk membuat project-project dari klien, atau hanya sekedar mencari klien-klien untuk kita bisa kerjakan project-project kita. Atau jika memungkinkan di waktu istirahat di jam kantor, kalian bisa mulai untuk mencari klien dan meng-email, membuka lapak kalian, ataupun hanya sekedar membalas pesan-pesan dari klien kalian. Step yang ketiga adalah membangun personal branding atau portofolio. Jika kalian baru terjun ke dunia freelancer dan belum pernah menangani sebuah project dari klien, kalian bisa membangun atau membuat project-project kalian sendiri untuk bisa di-share ke marketplace skill tadi. Gunanya apa? Yaitu untuk meyakinkan lagi klien-klien yang akan mencari lapak kita. Ketika dia melihat sudah ada beberapa project yang kalian buat, kemungkinan klien tersebut bisa akan tertarik dengan kalian di hasil project atau karya yang kalian share ke marketplace skill tadi. Oh ya, lupa, skill apa saja sih yang paling banyak akan dicari di tahun 2021 ini atau bahkan di 2022 yang akan datang? Apakah side hustle ini bisa menjadi main job kita? Jawabannya adalah bisa sama sekali. Ketika side hustle ini sudah menghasilkan 3-5 kali lipat dari penghasilan kalian sebagai karyawan. Jika hal itu sudah bisa terjadi dan terwujud, tidak ada salahnya jika kalian berpikir untuk resign dan menjadikan side hustle ini menjadi main job kalian. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa kita hidup di zaman yang digitalisasinya sangat canggih, yang menghasilkan yang namanya gig economy. Nah, karena budaya gig economic ini, semua skill-skill yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu tidak mesti kita bekerja full time. Dimana semua skill seperti desain grafis, editor, copywriting,
video editor, semua sudah ada pada marketplace skill tadi seperti Upwork, Fiverr, dan lain-lain sebagainya. Dan skalanya bukan cuma nasional, tapi internasional. Oke guys, itulah tadi step by step ketika kita mau terjun di dunia freelancer atau memulai membangun side hustle kita yang notabene kita adalah sebagai karyawan. Dan cukup diingat bahwa side hustle ini bisa menghasilkan 3-5 kali lipat dari penghasilan main job kita. Namun kita juga tidak sepenuhnya bisa mendapatkan project setiap saat. So mulailah membangun side hustle kalian dengan memikirkan step by step tadi dengan matang, dan ketika kalian sudah fix untuk memulai side hustle ini menjadi main job kalian akan mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Sekian video kali ini. Jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you!